Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Pak D, Maestro Motor TV. Channel dimana kamu akan mendapatkan tutorial dan review tentang motor. Di segmen kali ini, Pak D akan kasih kamu tutorial cara mengaplikasikan velg VRT. Akan diaplikasikan di Eriking, tapi dengan speedo tetap menyala. Ini juga request dari kamu juga. Kemarin di DM Instagram dan komen banyak yang meminta ini. Jadi kali ini Pak D akan kasih tutorialnya lengkap beserta cara pemasangan lengkapnya ya. Namun sebelum ke pembahasan, kita intro dulu. Di awal ini Pak D akan kasih kamu tutorial dari roda belakang dulu ya. Sama-sama kita tahu bahwa velg BRT itu sudah dapat napgirnya. Jadi kamu ketika membeli velg BRT pasti sudah mendapatkan napgirnya. Jadi Pak D akan mengasih tutorial cara mengaplikasikannya saja ya. Dari laker dulu, Pak D akan mengawali tutorial ini. Jadi lakernya atau bearingnya kamu pasang dengan ukuran 6004. Berikutnya kamu cari boss slip ya. Seperti di tangannya Pak D ini adalah boss slip Eriking, tapi harus dipotong seperti ini. Jadi ketika bushing ini standar seperti ini dan ketika dipotong atasnya seperti ini. Jadi atasnya ini yang dipotong. Ketika sudah dipotong, kita masukkan seperti di standar motornya itu dimasukkan seperti ini. Tapi perbedaannya di dalamnya sini kan sudah terpotong tadi. Terus berikutnya ada dua pilihan atau dua opsi ketika kamu harus membuat bushing ini. Kamu bisa menyopot dari napgirnya Eriking itu ada bushingnya ya. Di boss slipnya ini ada bushing tambahnya ya. Itu bisa kamu copot atau kamu membuat bushing itu sendiri dengan panjang 20 mili dan diameter tengahnya juga 20 mili. Seperti ini. Oke. Ketika sudah begitu, lanjut ke tutup tromolnya. Di tutup tromol ini dilebarkan dari asalnya ini lubang 12 mili, dijadikan lubang 15 mili. Oke, selanjutnya ketika napgir dan tutup tromol sudah, Pak D akan membahas di bearing tengahnya. Di bearing tengah ini Pak D akan kasih kamu dua opsi. Opsi pertama, kamu membuat bushing khusus dengan laker khusus. Bushing buatan sendiri ini ada plus minusnya. Minusnya karena
sangat sulit membuat dari awalnya. Plusnya, bearing ini tidak mudah pecah karena bearing ini sebelah kirinya 2 biji, sebelah kanannya 3 biji, jadi cukup kuat dan bisa menahan tutup tromol itu tidak terlalu masuk, jadi tidak goser. Ini adalah busing yang Pak D buat sendiri, Pak D desain sendiri. Busing ini panjangnya adalah 86,2 mm dengan diameter keseluruhannya 22 mili. Kamu bubut kanan dan kiri 20 mili, tapi dengan panjang untuk yang sebelah kanannya 27 mili, sebelah kirinya 14 mili. Dikombinasikan kanan kiri berbeda dengan laker sebelah kanannya atau bearing sebelah kanannya berisikan 3 biji dengan ukuran 6904. Untuk sebelah kirinya 2 biji laker ukuran 6804. Itu untuk opsi pertama. Untuk opsi kedua, kamu bisa menggunakan bearing ukuran 6301/15 untuk sebelah kanannya. Untuk sebelah kirinya kamu bisa menggunakan bearing 6002. Kelebihan dari opsi kedua ini adalah mudah. Kamu tidak ribet karena bisa menggunakan busing standar Eric King belakang. Bisa kamu masukkan langsung dengan laker 6301/15 dan bearing 6002 seperti itu. Tapi kelemahannya atau minusnya adalah ketika kamu menggunakan opsi kedua ini, bearingnya akan terlalu masuk karena lubang dari tempat bearingnya BRT ini terlalu dalam. Jadi akibat yang akan dihasilkan adalah tutup tromolnya ini terlalu masuk. Dan ketika kamu memasang 2 bearing tidak bisa karena bearing ini sangat tebal, tebalnya itu 12 mili. Ketika kamu pasang 2 biji, maka ketebalannya akan menjadi 24 mili dan otomatis gak bisa menapungnya alias terlalu keluar. Pak D lanjut ke pembahasan roda depan. Di roda depan ini ada beberapa part yang harus kamu siapkan. Pertama, kamu siapkan gearbox. Pasti timbul pertanyaan, kenapa tidak pakai gearbox Eric King padahal sama-sama dari Yamaha? Jawabannya adalah tidak cocok. Jadi kamu tetap harus menggunakan gearbox Jupiter. Dan pertanyaan akan timbul lagi, untuk gearbox Jupiter ini memang asnya kecil atau as 10 mili, sedangkan asnya Eric King adalah 15 mili. Jadi langkah pertama, kamu bor dari lubang 10 mili kamu jadikan 15 mili. Seperti ini contoh videonya yang Pak D kerjakan dengan bor duduk, atau kalau kamu bisa menggunakan bor biasa kalau mungkin bisa, tapi Pak D tidak menyarankan ya untuk bor biasa karena besinya terlalu kuat untuk pakai bor biasa. Selanjutnya ada lagi yang harus kamu kerjakan, yaitu mengasih ganjalan setebal 4 mili. Seperti di video ini Pak D mengganjalnya seperti ini. Kamu mudah cari pakai knalpot grand, kamu taruh di bawahnya gigi speedo itu. Selanjutnya membuat cantolan ya, supaya gigi itu bisa bergerak. Sama kita tahu ketika menggunakan velg BRT, kamu akan mendapatkan velg yang belum ada tempat untuk gearboxnya.
kamu harus menyoak sendiri atau menggergaji sendiri supaya ada tempat untuk gearbox itu. Caranya sebagai berikut. Kamu copot gigi gearbox itu, kamu taruh di atas tempat yang pas untuk meletakkan pas tengahnya, dan kamu bisa mengukur untuk kanan kirinya di kedua sisi itu dengan lebar 11 mili, dan kamu potong sedalam 4,5 mili. Setelah kamu memasang gearbox ini dan sudah sempurna, kamu bisa lanjut masang bearing. Keuntungan ketika kamu memasang velg Jupiter, atau lebih khususnya karena ini velg BRT dan BRT ini adalah Jupiter, kamu diuntungkan tidak perlu mencari bearing lagi. Untuk bearing depannya kamu cukup menggunakan bearing dan bushing standarnya RE King itu, kamu pindahkan semuanya sama. Terus ketika sudah bearing dipindahkan sama, Pak D kasih ukurannya ketika kamu mau nyari ya, ukurannya adalah 6202. Ketika sudah dipasang, sebelah kiri adalah gearbox tadi sudah bisa, sebelah kanannya kamu cari Bosch atau pakai bushing aslinya, bisa kamu tata sendiri. Kamu pokoknya memotong dengan panjang 24,15 mm dengan diameter lubangnya sama ya, yaitu lubang 15. Oke, terakhir penjelasannya Pak D ini kita tutup dengan penjelasan piringan ya. Di piringan ini kamu ada dua opsi yang bisa kamu pakai. Opsi pertama, kamu bisa pakai piringan atau disc brake standarnya RE King itu, tapi dengan cara kamu melebarkan lubang bautnya itu, harus melebarkan sedikit supaya bisa pas, beda sedikit lah intinya ya. Dan memangkas sebelah diameter tengahnya di velgnya itu seperti di video ini, kamu pangkas supaya diameter tengahnya ini bisa langsung masuk. Itu untuk opsi ketika kamu menggunakan disc brake atau cakram standar. Untuk opsi lainnya kamu bisa menggunakan piringan Jupiter itu sendiri, karena velg ini adalah BRT yang memang khusus Jupiter. Jadi ketika kamu menggunakan piringan Jupiter, tidak ada yang perlu kamu rubah untuk piringan sampai nempel di velgnya itu. Tapi ketika kamu menggunakan piringan Jupiter dan diameternya itu melebihi standar dari piringan originalnya RE King ini, kamu pastinya harus merubah bracketnya. Jadi kamu harus membuat bracket seperti yang Pak D lakukan di video ini dengan plat setebal 4 mili. Kamu bisa memotongnya sesuai di videonya Pak D ini, tapi Pak D tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan bracket itu. Jadi intinya seperti itu, harus diganti. Oke, sekian tutorial yang bisa Pak D sampaikan di pemasangan velg BRT ke RE King dengan speedo tetap menyala. Semoga video Pak D kali ini bisa bermanfaat untuk kamu. Dan jika video ini bermanfaat untuk kamu, bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe Pak D supaya video ini semakin berkembang. Oke, sekian video dari Pak D dan salam super mandul.